Ya, yang 2 bulan udah bisa jalan padahal nggak operasi. Ada yang 6 kali operasi, bahkan 2 tahun nggak bisa jalan-jalan. Ini saya baru baca komentar dan kok bisa kayak gitu? Ya bisa aja jawabannya ya. Saya dulu fraktur tulang di sini gara-gara kecelakaan tunggal teman-teman. Itu nggak operasi, nggak pijat juga, cuma ngandalin herbal kalsium organik saya konsumsi 1 minggu udah bisa aktivitas normal. Ya, nah tapi ini setiap orang kondisinya bisa berbeda-beda kan. Patah tulang itu kita nggak bisa generalisasi, ya kan? Jadi dia spektrum, ada yang mungkin 1 parahnya, ada yang 2, ada yang 3, kita nggak ngerti. Hanya orang-orang pakar dan medis. Makanya kita nggak bisa banding-bandingin. Dan teman-teman jangan banding-bandingkan juga, apalagi sampai cari pendapat dan pembenaran. Saya pernah baca di kolom komentar kayak gitu, teman saya kayak gitu. Nggak bisa juga. Teman saya ada yang fraktur patah tulang dirusuk dan jarinya gara-gara kecelakaan juga patah. Ya itu otomatis harus dioperasi. Nggak mungkin dia biarin aja, ya kan? Ada yang di paha sampai retak juga, teman saya gara-gara kecelakaan di tulang keringnya patah. Ya dia akhirnya operasi juga dan penyembuhannya lewat fisioterapi karena ototnya nggak lentur gitu setelah lama nggak gerak. Nah terus sebaiknya gimana ya? Sebaiknya jangan ngandalin di kolom komentar. Ya kita buat berbagi pengalaman nggak masalah, tapi konsultasi sama yang ahli pastinya ya. Dan jangan gini, setiap orang tuh pemulihannya bisa berbeda-beda. Nah kalau saya pribadi makanya kita fokus sama ke konsep awalnya, sama ilmunya. Ya tentunya kan ada fase-fase penyembuhan tulang, dari mungkin pendarahan, terus ada reparatif sampai remodeling, terus nanti kan ada pertumbuhan kalusnya. Nah makanya saya waktu itu konsentrasi cari ilmunya di situ. Terus gimana? Ya kita fokus positif dan yakin aja bisa sembuh secara normal dan kembali aktivitas lagi. Kalau saya dulu ya ngandalin kalsium organik dari luar. Saya pikir ya tubuh kita ini kan akan bisa menyembuhkan diri sendiri dengan segala mekanisme dan sel-selnya. Makanya kalau saya pribadi kita harus optimis dan saya bantu aja dengan asupan. Dan namanya tulang kan 99% badan kita ya asupan kalsiumnya ada di tulang gitu. Jadi kalau dia pengen cepat sembuh kita bantu dengan asupan kalsium dari luar. Nah repotnya kebanyakan orang Indonesia jarang sekali kasih asupan untuk badannya dari kalsium. Ya kapan terakhir kali minum susu sapi? Kapan terakhir kali makan tempe atau tahu yang direbus? Kapan terakhir kali makan putih telur yang direbus? Kapan terakhir kali makan ikan salmon misalnya, ikan laut? Nah jadi banyak dari kita itu nggak sadar bahwa kita tuh pengen sembuh cepet, tapi kan tulangnya tidak dikasih asupan kalsium. Nah itu salah satu ikhtiar yang saya ambil saat itu dan alhamdulillah bisa membantu penyembuhan lebih cepat. Tapi sekali lagi setiap orang bisa prosesnya berbeda-beda. Ini bukan cepet-cepetan sembuh, tapi bagaimana sembuhnya bisa permanen. Ya bagi teman-teman pejuang fraktur tetap semangat ya, semoga cepat sembuh.